Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Oke, dalam video kali ini saya mau klarifikasi masalah video yang kemarin, konten yang kemarin saya up ya, itu tentang pengiriman uang ya. Jadi PMI saya kirim uang, tapi prosesnya baru 3 bulan belum diproses, belum dikirim, baru dikirim beberapa juta aja. Nah, kemarin sempat saya karena dimintain tolong sama anak PMI saya untuk mengurus ya. Jadi kemarin udah saya urus 1 hari lebih 1 malam dan sampai hari ini alhamdulillah udah selesai. Nah, sebelum klarifikasi, saya mau berterima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah mendoakan saya, yang sudah memotivasi saya sehingga saya bisa lancar ya dalam mengurus proses ini dalam waktu 24 jam ya. Memang saya kasih waktu 24 jam. Nah, saya berterima kasih itu karena sebelumnya memang saya bikin story di WA itu kalau saya minta doa pada teman-teman semuanya kalau saya lagi ada mengurusi masalah besar ya. Jadi karena saya mengurus sendiri, jadi saya itu minta motivasi dari teman-teman, minta doa supaya urusannya lancar. Alhamdulillah didoain sama teman-teman semuanya, urusan yang besar ini ya, masalah yang besar ini itu udah selesai, saya tangani sendiri. Alhamdulillah. Jadi ini kemarin kan saya konten itu ya, yang PMI kirim uang 120.000 NT ke salah satu toko Indonesia. Nah, itu saya sebenarnya tidak menyebutkan identitas tokonya dan saya tidak menyebutkan orang yang terlibat dalam pengiriman ini. Saya tidak menyebutkan nama ataupun identitas toko. Tapi karena komentar dari teman-teman semuanya itu mendengarkan dari rekaman video itu, saya telepon ke yang bersangkutan ya, itu suaranya itu dihafali ya. Jadi saya sekarang mau klarifikasi ya. Jadi videonya yang kemarin saya up tuh yang ini ya, yang atas sendiri ini itu 1 hari yang lalu, berarti kemarin ya. Jadi di video kali ini saya minta maaf sama teman-teman semuanya dan saya juga minta maaf kepada semua toko Indo, mungkin toko Indonesia yang melihat konten saya atau yang mengeser konten saya. Itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Bagaimanapun sebenarnya saya mungkin ya ada yang salah paham dengan konten saya, ada yang merasa tersinggung ya, karena banyak juga yang komentar kan toko Indonya banyak kayak gitu. Toko Indo maksudnya kalau di Taiwan tuh ngomongnya toko Indo ya, jadi kalau mau ngomong jelasin toko Indonesia gitu kurang maksudnya terlalu ribet, jadi kita ngomongnya toko Indo karena posisi kita di Taiwan ya. Nah, dari sini ya, dari permasalahan ini itu saya melihat dari komennya teman-teman itu ada yang tahu dari suara rekaman video saya, ada yang mengira-ngira pernah maksudnya tinggal di Xindian karena saya menyebutkan kotanya, tapi tidak menyebutkan nama toko itu apa ya, karena bagaimanapun saya masih punya hati nurani, saya masih nggak mau menyebarkan berita yang nggak enak ya, karena itu mempengaruhi toko yang lain ya, pengiriman atau mungkin pengiriman yang lain. Jadi saya tidak menyinggung sama sekali ya. Hanya saja yaitu tadi dari situ kan mereka komennya udah pada tahu, oh ini suaranya ini suaranya ini. Jadi mereka menerka-nerka sendiri ya. Jadi saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf sekali lagi. Saya minta maaf atas mungkin tersebarnya video saya ya. Tapi terus terang ya, jujur saya tidak mencemarkan nama baik toko-toko Indo yang lain ya. Nah, ini buat pelajaran aja buat toko Indo nih, toko Indo yang itu loh yang membantu transfer atau kirim uang ke keluarga PMI semuanya. Jadi harapan saya itu
kita sama-sama kerja, kita sama-sama merantau, kita sama-sama cari duit, hanya saja profesi kita yang membedakan. Ada yang jadi PMI, ada yang jadi penerjemah, ada yang jadi PRT, atau mungkin jaga jompo, pokoknya semuanya ya, beda-beda profesi. Nah, dari sini saya meluruskan aja, sama-sama butuh uang, jadi sesama-sama kita orang Indonesia ya, harapan saya kalau misalnya dikasih kepercayaan, dikasih amanah, ya kita harus jujur ya. Karena kalau nggak jujur, contohnya seperti yang video saya up kemarin, itu karena keteledoran ya, keteledoran seorang karyawan ya. Jadi yang salah itu bukan toko Indo ya. Jadi yang salah bukan toko Indo, tapi karyawan atau stafnya itu nggak tahu kenapa ya, kok seperti itu ya. Dan ini kan mempengaruhi toko Indo yang lain. Nah, jadi kesalahan ini sebenarnya tadi pagi juga udah ngomong sama saya, minta maaf juga, dan katanya juga sempat dikomplain sama kantor pusatnya. Ya pasti ya, pastilah karena ini mempengaruhi maksudnya mempengaruhi pengiriman uang bagi teman-teman semua yang masih ada di Taiwan kayak gitu. Nah, permasalahan ini ya, saya klarifikasi lagi ceritanya biar lengkap ya. Jadi dari kemarin itu saya sudah menghubungi salah satu karyawan toko Indo ini. Saya minta dia klarifikasi bagaimana sih ceritanya. Nah, jadi anak saya yang kirim transfer uang lewat dia harus dikirim ke Indonesia. Ternyata transfernya itu banyak, 120.000 NT ya. 120.000 NT lebih 600. 600-nya itu biaya ongkir, biaya ongkos kirimnya. Nah, di situ ya penjelasan dari toko Indo, dari mbaknya yang bersangkutan itu ya, yang dikasih amanah itu, dia menghitung krusnya waktu itu 1 kali. Jadi gini, dia transfer bulan 4, tanggalnya kalau nggak salah dia transfernya itu bulan 5 tanggal 4 itu sudah ditransfer. Jadi sebentar, 120.000 NT ya, itu ditransfer baru 1 kali tok. Batu 1 kali saja itu di bulan 5 tanggal 4 itu rupiahnya 12.312.000. Terus setelah itu tidak diproses lagi sampai sekarang. Nah, kemarin lusa itu baru PMI saya mengeluh seperti itu, minta bantuan ke saya. Kayak gitu. Nah, akhirnya kemarin saya langsung tegas, saya langsung gerak cepat menghubungi pihak toko Indo ya, saya dikasih WA-nya, saya hubungi, kemudian dia mengaku kesalahannya kalau dia bertanggung jawab atas permasalahan ini ya. Kemudian ya bagaimanapun namanya uang segitu banyaknya dan kirim dalam waktu 3 bulan tidak diselesaikan ya, tidak dikirim semuanya ya panik. Saya PMI panik, sayanya juga panik. Enggak ada orang yang enggak panik ya. Uang segitu banyaknya kita ngumpulin gaji dari nol ya. Kemudian setelah saya telepon, itu sempat saya memang bilang, kalau enggak diurus, kalau enggak segera diselesaikan, saya akan melaporkan dia ke pusatnya. Nah, kemudian saya kemarin juga udah lapor ke kantor agensi saya, itu saya udah dikasih masukan juga, dan kita berhak kok lapor polisi, itu berhak, karena proses ini ya, itu sudah 3 bulan. Ya, jadi enggak cuma seminggu, 2 minggu, sudah berbulan-bulan. Jadi terpaksa saya jujur, saya mengancam orang yang bersangkutan kalau enggak diurus dalam waktu 24 jam saya akan datang ya, bawa polisi. Nah, kemudian mbaknya ini bertanggung jawab ya. Kemudian langsung siangnya itu dia transfer uang ya, kemarin bulan 6 tanggal 23 itu langsung transfer 10 juta. Ya, setelah saya telepon, setelah saya marah, setelah saya itu langsung transfer 10 juta. Nah, itu transfernya dia itu jadi gini, dicicil ya, diangsur, pembayaran 120.000 NT itu setara dengan krusnya itu dihitung 513 ya. Itu setara 61.560.000 ya. Nah, pembayarannya diangsur ya. Yang pertama yang udah dikirim 12.312, kemudian kemarin dikirim lagi 10 juta. Kemudian sorenya saya bilang, pokoknya hari ini saya datang, saya bilang gitu. Mungkin bawa polisi, saya bilang gitu. Nah, malamnya dia minta waktu sama saya untuk berpikir atau menyelesaikan. Oke, saya masih kasih kesempatan, saya bilang gitu. Yang penting hari ini udah selesai, semuanya udah lunas. Nah, kemudian tadi malam itu langsung transfer lagi dengan jumlah 20 juta ya.
Nah, kemudian jadi dalam 1 hari kemarin langsung transfer 30 juta. Kemudian masih ada sisa lagi, hari ini alhamdulillah selesai ya, sore tadi sekitar jam berapa ya, jam 2-an kalau nggak salah ya, apa jam 1-an, ya pokoknya siang tadi itu dilunasi semuanya 19.250.000. Jadi total semuanya itu yang ditransfer semuanya itu 61.562.000 ya, seperti itu. Nah, itu dibayar diangsur ya, tapi alhamdulillah semuanya udah selesai, udah lunas ya. Permasalahan ini udah saya maksudnya nggak mencemarkan nama baiknya toko, dia sudah bertanggung jawab ya. Jadi alhamdulillah semua sudah saya urusi, sudah saya selesaikan, tapi sampai saat ini yang bersangkutan belum meminta maaf ya, belum meminta maaf ke saya, tapi dia udah bilang sudah melunasi, tapi ya nggak apa-apa, sampai sekarang pokoknya belum menghubungi saya. Yang penting dia sudah melunasi tanggung jawabnya, seperti itu. Nah, ini catatan ya, catatan aja buat yang Mbaknya yang kerja di karyawan toko Indo ya. Saya harap cukup sekali ini saja perbuatannya sampean, kekilafannya sampean ya. Saya masih memaafkan. Nah, jangan sampai terulang lagi ya. Ini suatu teguran buat Mbaknya ya. Jadi yang namanya berbuat kesalahan yang nggak jujur itu bagaimanapun tetap nggak bisa dibohongi. Maksudnya kita mau menyimpan bangkai itu tetap tercium ya. Jadi sebodoh-bodohnya kita mau dibodohi orang itu pasti akan ketahuan. Jadi apalagi ini Taiwan ya. Jadi sedikit apapun yang kalian lakukan nggak jujur itu pasti akan ketahuan. Nah, seperti ini kan video saya sudah menyebar, sudah di-share-share sama teman-teman, otomatis banyak yang udah tahu. Nah, dari pengalaman ini dari masalah ini kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya aja. Lain kali buat teman-teman semuanya yang punya gaji, yang mau transfer ke keluarganya, harus berhati-hati memilih toko Indo atau jasa pengiriman uang atau aplikasi yang jujur, yang benar ya, jangan sembarangan. Terus pesan lagi buat teman-teman, jangan mudah menitipkan uang ke temennya ya. Jadi bagaimanapun kan kembali lagi ke diri kita ya. Kita udah capek kerja, kita udah mati-matian. Kita kadang-kadang ya di Taiwan itu tidak ada kesempatan untuk enak-enak, untuk santai, apa itu nggak ada kesempatan. Semuanya terbatas. Semuanya diatur ya di sini, itu disiplin. Jadi teman-teman harus tahu, harus sadar, harus berpikir yang profesional lagi ya. Dan masalah ini kan sudah selesai semuanya ya, dari Mbak PMI juga udah tenang ya, jadi uangnya udah dikembaliin. Nah, dari kemudian semua udah ditransfer ke keluarganya ya, alhamdulillah udah selesai. Jadi saya juga minta maaf kalau video saya mungkin menyinggung semua toko Indo yang ada di Taiwan atau menyinggung orang tersebut ya. Jadi saya mau kasih pelajaran aja ya. Kalau seperti ini kan kesalahan itu apa ya, yang nggak jujur itu tadi ya, itu bisa merugikan diri kita sendiri, nama baik kita sendiri, image kita, image toko Indo ya, itu bisa tercemar gara-gara kadang-kadang perbuatan yang khilaf itu tadi ya. Jadi alhamdulillah ya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung saya, yang sudah mendoakan terbaik buat saya, yang sudah memotivasi saya, membantu teman-teman yang punya masalah ya, khususnya anak saya, PMI saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan saya berterima kasih yang banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mendoakan saya yang terbaik, pokoknya intinya seperti itu ya. Jadi saya juga seneng ya, alhamdulillah urusan seberat ini saya bisa menyelesaikan sendiri ya, tanpa melibatkan pihak agensi atau mungkin kepolisian ya. Jadi selesai lewat komunikasi aja. Jadi saya pun juga nggak datang ke toko Indonya. Jadi kita cuman komunikasi aja biasa ya. Dan saya juga mau
bicara di sini di video saya ini, saya minta maaf kepada Mbak yang memproses pengiriman uang ini ya. Saya minta maaf kalau saya mungkin perilaku saya atau ucapan saya kemarin mungkin terlalu menyinggung perasaan sampean, tapi mudah-mudahan sampean bisa memaafkan saya juga. Nah, tapi sampai saat ini saya sebenarnya juga menunggu dia ngabari saya ya, memberi kabar buat saya kalau udah ditransfer semua. Jadi saya tahunya ditransfer dari PMI-nya sendiri ya. Jadi ya sudah nggak apa-apa, saya nggak memperpanjang, saya nggak mempersulit juga. Nah, cukup itu saja ya video yang saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Video klarifikasi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Pokoknya tetap hati-hati, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. Semoga semuanya tetap semangat, jaga mood ya. Semoga Gusti Allah selalu memberkahi, tetap semangat. Terima kasih dan minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.